update ranking FIFA tim-tim ASEAN per Februari 2024. FIFA telah memperbarui ranking tim-tim anggota mereka termasuk tim-tim dari kawasan ASEAN seperti Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam. Sebelum Piala Asia digelar, Timnas Indonesia ada di posisi 146 dunia dan kini per 15 Februari 2024, skuad Merah Putih naik 4 peringkat ke posisi 142. Sementara itu Vietnam sebelumnya ada di posisi 94 dunia, kini mereka terlempar ke peringkat 105. Artinya tim asuhan Philippe Drosier ini turun 11 peringkat. Timnas Thailand terbang tinggi di ranking FIFA. Mereka kini ada di peringkat 101 dunia. Sebelum Piala Asia, Thailand ada di peringkat 113. Artinya mereka naik 12 peringkat. Sementara Harimau Malaya harus rela turun peringkatnya di ranking FIFA. Mereka sebelumnya ada di peringkat 130, sekarang Malaysia ada di posisi 132. Media Vietnam komentari rencana debut JICS di Timnas Indonesia. Proses naturalisasi dan pindah asosiasi JICS sudah rampung. Jadi pemain 23 tahun itu sudah bisa membela Timnas Indonesia pada duel lawan Vietnam Maret 2024 nanti. JICS bisa bermain saat Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno 21 Maret 2023 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. JICS diyakini bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia, khususnya di lini belakang. Dia bermain bagus untuk Venezia pada musim 2023-2024 sebelum sakit dan harus absen cukup lama. Media Vietnam Diantri juga meyakini jika kehadiran JICS bakal membawa dampak bagi Indonesia. Ex-pemain FC Eindhoven itu bisa membuat pertahanan Indonesia makin kuat karena makin banyak pemain yang tinggi. Indonesia jadi opsi lokasi pertandingan Timnas Argentina di FIFA Matchday. Indonesia menjadi opsi lokasi pertandingan Timnas Argentina di FIFA Matchday Maret 2024. Menurut laporan jurnalis Argentina Leo Paradiso, Timnas Argentina akan menghadapi Nigeria dan Pantai Gading di FIFA Matchday Maret 2024 serta menjadikan salah satu dari Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, atau India sebagai lokasi pertandingan. Setelah mentas di laga resmi dari Oktober sampai November 2023, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan, Timnas Argentina akhirnya mendapatkan jeda di FIFA Matchday Maret 2024. Medio bulan ini, Timnas Argentina tidak memiliki jadwal laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Karena itu, Lionel Messi dan kawan-kawan dijadwalkan hanya akan menggelar laga uji coba. Jika salah satu dari negara di atas benar dipilih, itu berarti 3 laga Timnas Argentina versus Nigeria dan Pantai Gading dilangsungkan di tempat netral. PSS gaspol berlatih dan uji coba saat jeda BRI Liga 1. Jeda kompetisi tak lantas membuat penggawa PSS Sleman bersantai. Kim Jeffrey Kurniawan dan kawan-kawan terus digenjot latihan rutin di lapangan Pakem Binangun Sleman. Tidak hanya berlatih, tim berjulukan Superlang Jawa itu juga menggelar laga uji coba. Seperti dilakukan baru-baru ini melawan salah satu tim lokal Yogyakarta, Beta Jaya, dalam laga yang digelar di lapangan Pakem Binangun Selasa 13 Februari 2024 sore. PSS Sleman menang dengan skor 4-1. Pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic memberikan komentar terkait hasil uji tanding tersebut. Menurut dia, latih tanding melawan Beta Jaya lebih difokuskan kepada aspek fisik ketimbang hal taktis. Tim Superlang Jawa memiliki waktu sekitar kurang lebih sepekan untuk mempersiapkan diri jelang bertandang ke Markas Bayangkara FC pada pekan ke-25. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion PTIK Jakarta, Kamis 22 Februari 2024 sore waktu Indonesia Barat. Edi Rahmayati soroti program naturalisasi PSSI. Mantan Ketua PSSI Edi Rahmayati menyoroti program naturalisasi PSSI. Pria berusia 62 tahun itu membandingkan penduduk Indonesia dengan populasi negara lain. Edi yang menjadi Ketua PSSI pada November 2016 hingga Januari 2019 meminta PSSI untuk mengevaluasi kebijakan naturalisasi pemain. Indonesia yang berpenduduk 278 juta jiwa menaturalisasi pemain yang negaranya berpenduduk 28 juta. Ini perlu dievaluasi, ujar Edi dinukil dari Antara. Sekolah-sekolah sepak bola seharusnya diperbanyak. Kalau bisa satu desa satu lapangan, sekarang saya melihat lebih banyak tempat jualan daripada lapangan, imbuh Edi. Edi menganjurkan PSSI untuk memaksimalkan kompetensi Ratu Tisa Destria sebagai wakil ketua PSSI untuk merumuskan konsep sepak bola ke akar rumput. Erick Thohir perintahkan Sintayong ke Eropa cari bomber diaspora untuk dinaturalisasi. Ketua PSSI Erick Thohir memberikan tugas kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Dia memerintahkan arsitek asal Korea Selatan itu untuk terbang ke Eropa. Arsitek asal Korea Selatan itu diminta Erick Thohir mencari pemain diaspora untuk dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia. Namun Erick Thohir menitipkan permohonan yang spesifik. Dia ingin Sintayong berburu pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai striker. Meski begitu, Erick Thohir tidak mau rencana menaturalisasi striker diaspora menutup peluang untuk para penyerang lokal yang ada di Timnas Indonesia saat ini seperti Ramadan Sananta. Suwon FC buka-bukaan ingin rekrut Asnawi Mangkualam sebelum Pratama Arhan. GM Suwon FC
Choi Sun-ho buka-bukaan bahwa pihaknya sebenarnya menjadikan Asnawi Mangkualam sebagai prioritas sebelum mengalihkan pilihan ke Pratama Arhan. Namun Suwon FC gagal mendapatkan Asnawi. Choi Sun-ho mengatakan bahwa alasannya karena faktor finansial, tetapi tidak disebutkan secara detail. Suwon FC baru saja memboyong Pratama Arhan secara gratis pada awal tahun ini karena kontraknya tidak diperpanjang oleh klub kasta kedua Liga Jepang Tokyo Verdy. Sementara Asnawi memilih berlabuh ke tim divisi teratas Liga Thailand Port FC setelah 3 musim berkancah di Korea Selatan bersama Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons. Pengamat sebut kolaborasi Sintayong dan Indra Safri dapat membuat Indonesia lebih berprestasi. Sinergi dan kolaborasi antara pelatih dapat membangun fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia di masa yang akan datang. Opini tersebut diungkapkan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Irwan Hendrawanto. Menurut Irwan Hendrawanto, kerjasama antar pelatih dari tim senior hingga kelompok umur akan menghasilkan prestasi membanggakan buat Indonesia. Hasil kolaborasi pelatih timnas Indonesia Sintayong dan Indra Safri di timnas Indonesia U22 sebelumnya dibuktikan dengan kesuksesan Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 setelah penantian 32 tahun lamanya. Pratama Arhan jujur ditargetkan mertua bermain di luar negeri 10 tahun. Bek Suwon FC di divisi teratas Liga Korea Selatan, Pratama Arhan mengakui ditargetkan mertuanya Andre Rosiade untuk bermain di luar negeri selama 10 tahun. Saat ini Pratama Arhan tengah tahun ketiga berkarir di abroad. Sebelumnya ia 2 musim berkiprah untuk tim kasta kedua Liga Jepang Tokyo Verdy. Pratama Arhan baru saja bergabung dengan Suwon FC pada awal 2024 ketika membela Tokyo Verdy pada 2022-2023. Ia hanya mencatatkan 4 penampilan selama 256 menit. Sepemikiran dengan kemauan Andre Rosiade, Pratama Arhan juga belum mau kembali berkancah di Indonesia. Motivasinya masih besar untuk mengembangkan kemampuannya di luar negeri. Erick Thohir sebut Indra Safri juga pegang timnas Indonesia U17. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan selain timnas U20, Indra Safri juga memegang timnas Indonesia U17 dan dibantu Nova Arianto. Erick Thohir mengungkapkan itu ketika ditanya mengenai siapa yang akan menjadi direktur teknik PSSI. Kemudian, sebab pihaknya batal mengangkat Frank Wormuth. Wormuth sempat menjadi konsultan pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Sementara itu peran direktur teknik PSSI diisi Indra Safri sejak 2020. Erick Thohir menjabarkan satu pelatih timnas Indonesia berbagai level usia. Sintayong misalnya, yang disebutnya memimpin timnas senior dan timnas U23, namun Erick Thohir tidak merinci secara spesifik posisi Indra Safri di timnas Indonesia U17. Apakah sebagai pelatih yang artinya ia rangkap jabatan atau hanya masuk tim kepelatihan?